Selamat malam sahabat GPIB dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti ibadah Naikol GPIB pada malam hari ini. Saya Pendeta Mince Mulikale. Saat ini saya bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita untuk kita persiapkan bersama-sama di dalam Yesaya 27 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami karena Engkau sudah memelihara kehidupan kami di sepanjang malam hari ini. Kami bersama-sama ada dalam perteduhan. Kami kembali ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir, menyertai, memberi hikmat bagi kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, maka Roh Kudus-Mu hadir bagi kami semua dan memampukan kami untuk bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tetapi menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang sudah mempersiapkan Alkitabnya di dalam Yesaya 27 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13 yang demikian bunyinya. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah yang akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Dan anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka ia akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir, untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB dimanapun Anda berada, pada suatu
kali di Perancis diadakan sebuah lomba lukis mengambil tema tentang kedamaian. Para pelukis diminta untuk menggambarkan suasana yang tenang, damai, dan aman. Ada yang melukis pemandangan dengan gunung-gunung yang kokoh, dan di lembah-lembah pegunungan itu mengalir suatu aliran sungai yang jernih, menyejukkan. Pelukis yang lain melukis tentang seorang gembala yang sedang beristirahat dengan tenang di hamparan rumput yang hijau, dan ternak-ternaknya ada yang sedang memakan rumput dan yang lain sedang berbaring di hamparan rumput yang hijau. Semua lukisan-lukisan itu indah, tetapi bukan itu yang menjadi pemenangnya. Tetapi yang memenangkan lomba lukis itu adalah satu lukisan yang menggambarkan tentang 2 ekor burung kecil yang bertengker di atas satu dahan pohon yang lemah. Dan nampak dahan pohon itu hampir patah karena dihantam oleh angin dan badai. Tetapi burung-burung kecil itu tidak takut. Bahkan di antara mereka ada yang tertidur pulas dan yang lain sedang bersiul gembira dan tetap tenang di tengah badai. Sahabat GPIB, kita saat ini sedang berada di minggu keempat di masa Advent. Minggu yang dikenal dengan Minggu Perdamaian atau Peace. Melalui bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bagaimana janji Tuhan Allah kepada umat Israel bahwa kehidupan mereka akan dipulihkan. Kehidupan mereka akan penuh dengan damai. Walaupun saat itu mereka masih berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Bahkan kehidupan mereka jauh dari kata damai. Sebab mereka masih berada dalam tawanan bangsa Babel. Lalu ketika mereka mengalami pertobatan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Ketika Tuhan memulihkan bangsa Israel, maka inilah yang akan Tuhan lakukan terhadap mereka. Ada 5 hal yang Tuhan akan lakukan terhadap umat Israel ketika mereka melakukan pertobatan. Yang pertama, Tuhan akan menjaga umatnya, sehingga orang tidak akan mengganggunya lagi. Tidak akan dibiarkannya umat diinjak-injak dan ditindas. Sebab Tuhan sendiri yang akan menjaga mereka, dan Tuhan yang akan memelihara umatnya. Umat akan menjadi kebun anggur kesukaan Tuhan. Lalu yang kedua, pada hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Lalu yang ketiga, akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tidak ada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Yang keempat, Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu. Yang terakhir Bapak Ibu, ketika Tuhan memulihkan kehidupan mereka, akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur
serta mereka yang terbuang di tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Sahabat GPIB, tentu janji Tuhan ini akan mereka alami, tapi dengan sebuah syarat. Apa syaratnya? Kita bisa lihat di ayat kelima. Apa dikatakan di situ? Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Jelas tanpa embel-embel apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan hanya meminta supaya umat itu berlindung kepadanya dan mencari damai kepadanya, bukan mencari perlindungan dan mencari damai pada kekuatan lain. Sahabat GPIB, di minggu-minggu Advent ini juga kita dituntun pada pertobatan, mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Raja Damai. Dalam mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Immanuel, kita perlu berakal budi untuk memilih dan menjalani kehidupan ini. Mana yang baik, mana yang berkenan bagi Tuhan, dan mana yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita memilih berdasarkan akal budi kita yang Tuhan berikan. Sehingga kita juga akan mengalami janji-janji Tuhan ini, di mana kehidupan kita akan diberkati dan menjadi berkat. Ini janji Tuhan yang perlu juga kita pegang, bahwa Tuhan akan menjaga hidup kita, sebab kita ini berharga di matanya, bahwa kita ini dikasihinya. Walaupun saat ini mungkin di antara kita sedang mengalami masa-masa sulit, percayalah bahwa tidak selamanya dibiarkan kita mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi ada waktunya kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ini merupakan janji Tuhan bagi Israel dan juga bagi kita, bahwa kita akan berakar, akan semakin kokoh, akan semakin kuat, karena kita berada dalam pemeliharaan Tuhan. Dengan berakar yang kuat, maka kita tidak hanya bertunas, tetapi juga akan memenuhi muka bumi ini dengan hasilnya. Sahabat GPIB, ketika kita juga mengalami pertobatan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah di dalam kehidupan kita. Sebab seringkali dosa menutupi banyak sekali berkat Tuhan. Karena itu ketika kita diberkati oleh Tuhan, maka kita juga pasti akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Sahabat GPIB, pegang janji Tuhan ini, karena ada waktunya Tuhan menyirami, menjagainya, sehingga kita berakar semakin kuat dan bertunas dan menghasilkan buah. Semua berkat Tuhan ini akan kita terima jika kita mau membuka hati bagi Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, siapkah kita menerima janji Tuhan ini? Karena itu, jangan keraskan hatimu, maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupanmu. Selamat mempersiapkan diri kita untuk menyambut datangnya Sang Raja Damai. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sudah menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kami, yang terus menegur kami, yang terus mengingatkan kami, yang terus menghendaki pertobatan kami. Karena itu Bapa di sorga, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini,
kami terpanggil untuk datang kepadamu dalam pertobatan, sehingga kehidupan kami dipulihkan. Seringkali ya Bapa, begitu banyak berkat-berkat-Mu yang tertutup karena dosa-dosa kami. Karena itu ampuni kami ya Bapa, biarlah melalui kedatangan-Mu ke dalam dunia ini untuk mendamaikan kami dengan Engkau ya Bapa, menjadi sebuah sukacita besar bagi kami semua. Terima kasih untuk bagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua sahabat-sahabat GPIB dimanapun mereka berada. Sertai berkati mereka. Kalau saat ini ya Bapa, mereka berada di dalam pembaringan-pembaringan di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu ya Bapa, jamahlah mereka, sembuhkan dan pulihkanlah mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi para tim medis yang terus bekerja siang dan malam. Biarlah Tuhan Yesus sertai dan berkati mereka, menjaga mereka. Kami juga berdoa ya Bapa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan Yesus beri hikmat bagi mereka, sehingga melalui mereka kedamaian, kesejahteraan boleh dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena bencana alam, Tuhan Yesus pulihkan keadaan mereka. Dan biarlah melalui pemerintah, melalui setiap orang-orang yang peduli, Tuhan pakai mereka untuk membantu bagi saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi TNI yang bertugas untuk menjaga keamanan ini. Kami berdoa bagi mereka juga yang bertugas di wilayah-wilayah perbatasan NKRI. Tuhan Yesus tolong mereka, lindungi pelihara mereka. Dan biarlah ya Tuhan gereja-gereja-Mu bisa memasuki masa Natal ini dengan penuh damai. Kami serahkan ya Bapa juga bagi program Night Call GPIB ini, Tuhan Yesus sertai. Dan biarlah program ini menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa di sorga. Kami serahkan juga bagi pendeta-pendeta yang di pos-pos pelayanan GPIB, sertai berkati, beri kekuatan, kesehatan ya bagi mereka ya Bapa untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dalam panggilan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa, bahkan malam hari ini dalam peristirahatan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kami bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga kami masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sahabat GPIB, saya Pendeta Mince Mulikale mengucapkan kepada sahabat GPIB untuk selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.